Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beli Syifah Irhamni. Berikut saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Hasil Varikoselektomi dengan derajat yang berbeda pada klinik varikosel pada pria infertil. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengevaluasi prevalensi dan efek perbaikan varikokel pada motilitas sperma, konsentrasi sperma, volume testis, dan tingkat kehamilan di berbagai derajat varikokel klinis. Adapun metodologi dari jurnal ini yaitu catatan kasus dievaluasi secara retrospektif untuk 482 pasien infertil dengan varikokel yang menjalani varikolektomi dari Desember 2008 sampai Desember 2013. Nah, varikokel ini dinilai sesuai dengan sistem penilaian Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita sebut dengan WHO dan termasuk dalam penelitian. Volume testis dicatat dengan ultrasonografi pada periode pra dan pasca operasi dalam 1 tahun tindak lanjut. Tingkat kehamilan dihitung pada 3, 6, dan 12 bulan masa tindak lanjut. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari jurnal ini menampakkan bahwa adanya perbedaan signifikan terlihat pada motilitas dan konsentrasi sperma pasien dengan varikokel grade 3 dibandingkan dengan varikokel grade 1 dan grade 2. Peningkatan volume testis yang signifikan terjadi setelah 1 tahun pada varikokel grade 3 pada periode pasca operasi. Nah, ada korelasi yang signifikan antara volume testis dan konsentrasi spermanya. Persentase kehamilan spontan dalam 1 tahun setelah pengobatan varikokel adalah 32-41% kasus. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu varikokel merupakan penyebab utama gangguan spermatogenesis dan penyebab paling umum dari infertilitas pria. Varikokel ini dapat ditemukan pada sekitar 40% pria dengan infertilitas primer dan 80% pria dengan infertilitas sekunder. Meskipun ada juga yang terjadi pada 12% pria dengan parameter semen normal. Nah, kehadiran varikokel ini tidak selalu mempengaruhi spermatogenesis, karena dapat dilaporkan bahwa hanya 20% pria dengan varikokel yang terdokumentasi menderita masalah kesuburan. Namun, perbaikan varikokel ini tampaknya memiliki efek menguntungkan pada pria dengan parameter semen yang terganggu dan varikokel yang terabah. Berikut di samping kanan ini ada gambar testis pria normal dan pria yang menderita varikokel. Bisa dilihat bahwa testis pada pria yang menderita varikokel ini memiliki vena yang melebar, tidak seperti vena yang sehat pada testis pria normal. Infertilitas dianggap sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Kenapa? Karena mempengaruhi sekitar 15% dari pasangan di usia reproduksi mereka. Pria dapat terlibat dalam 40%-50% pada kasus infertilitas. Jenis infertilitas pria yang paling umum kita dapat temui adalah infertilitas idiopatik, yang ditandai dengan adanya 1 atau lebih parameter semen abnormal tanpa penyebab yang dapat kita identifikasi. Lalu penyebab umum lain dari infertilitas pria ini adalah varikokel, yang sedang kita bahas pada jurnal yang saya review kali ini. Sementara varikokel ini memiliki insiden 4,4% sampai 22,6% pada populasi umum. Lalu ada 21% sampai 41% pada pria dengan infertilitas primer dan 75% sampai 81% dari mereka dengan infertilitas sekunder memiliki kondisi ini. Berikut metode perbaikan yang dapat dilakukan untuk varikokel. Pertama yaitu operasi terbuka. Nah, selama anestesi umum atau lokal pada pasien rawat jalan, ahli bedah ini akan mendekati vena melalui selangkangan, yaitu pada bagian inguinal atau subinguinal, atau dengan sayatan di perut atau di bawah selangkangan. Operasi terbuka ini menggunakan mikroskop dengan pendekatan subinguinal memiliki tingkat keberhasilan tertinggi jika dibandingkan dengan metode bedah lainnya. Lalu yang kedua ada operasi laparoskopi
Ahli bedah ini membuat sayatan kecil di bawah anestesi umum di perut, lalu dia memasukkan instrumen kecil melalui sayatan untuk melihat dan memperbaiki varikokel tersebut. Yang terakhir yaitu embolisasi perkutan. Pada embolisasi perkutan, sebuah tabung dimasukkan ke dalam vena di selangkangan atau leher di mana instrumen dapat dilewatkan. Pembesaran vena ini diblokir dengan larutan yang menyebabkan jaringan parut pada vena testis yang dapat mengganggu aliran darah dan memperbaiki varikokel. Namun, prosedur ini tidak banyak digunakan saat operasi. Kenapa? Karena kebanyakan pasien yang memiliki varikokel ini banyak mengalami ketidaknyamanan ringan, tetapi untungnya tidak mempengaruhi kesuburannya. Lalu mereka sebagian besar mungkin mencoba lebih baik untuk mencoba obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas seperti acetaminophen atau ibuprofen. Selanjutnya yaitu indikasi pengobatan varikokel. Sejumlah pria dengan varikokel ini tidak menunjukkan bukti disfungsi testis, meskipun varikokelnya ini mempengaruhi spermatogenesis pada sebagian pasien. Jadi akibatnya ini indikasi untuk pengobatan varikokel harus ditentukan dengan hati-hati untuk menghindari intervensi invasif yang tidak perlu. Lalu pedoman Komite Praktek American Society for Reproductive Medicine atau ASRM menunjukkan bahwa pengobatan varikokel ini harus dipertimbangkan ketika sebagian besar atau semua kondisi berikut terpenuhi. Misalnya yang pertama, pasangannya ini berusaha untuk hamil. Yang kedua yaitu varikokel teraba pada pemeriksaan fisik atau dapat dirasakan. Yang ketiga yaitu pasangan telah mengetahui masalah kesuburannya. Yang keempat, pasangan wanita memiliki kesuburan normal atau kemungkinan penyebab infertilitas yang dapat diobati dan waktu sampai pembuahan tidak menjadi perhatian. Dan yang terakhir yaitu pasangan pria memiliki parameter semen yang tidak normal. Namun, perlu dicatat bahwa varikokel dapat memiliki efek toksik yang progresif pada testis yang pada akhirnya menyebabkan infertilitas yang irreversibel jika tidak diobati. Bahkan, jika tidak ada kelainan pada fungsi testis yang terdeteksi selama evaluasi pasien dengan varikokel, tindak lanjut rutin ini dianjurkan jika pasien khawatir tentang kesuburannya di masa depan kemudian. Adapun kesimpulan dari hasil review jurnal ini yaitu varikokel merupakan temuan klinis yang paling umum kita dapat temukan pada pria infertil. Patofisiologi varikokel yang tepat masih belum diketahui, namun ada banyak bukti yang meyakinkan bahwa varikokel memiliki efek yang semakin berbahaya pada testis dari waktu ke waktu. Perbaikan varikokel yang dapat membantu meningkatkan kesuburan dengan mengembalikan aliran darah ke skrotum, meningkatkan konsentrasi dan motilitas sperma. Selain itu, koreksi varikokel ini juga meningkatkan produksi testosteron, volume testis, dan menurunkan fragmentasi DNA sperma. Namun, varikokel ini masih menjadi tantangan bagi ahli andrologi untuk mengidentifikasi pria infertil dengan varikokel yang paling diuntungkan dari perbaikan varikokel yang dilakukan. Lalu, menurut pedoman saat ini, perbaikan varikokel ini hanya direkomendasikan untuk pria yang ingin meningkatkan kesuburan mereka. Karena memiliki varikokel yang teraba atau dapat dirasakan, itu menunjukkan parameter air mani yang abnormal. Lalu mengingat prevalensinya yang relatif tinggi di antara populasi umum, varikokel ini dapat terjadi bersamaan dengan kondisi idiopatik lainnya. Studi lebih lanjut ini diperlukan untuk mengidentifikasi pasien yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari perbaikan varikokel. Lalu di sisi lain, perbaikan varikokel ini juga dapat meningkatkan kesuburan beberapa pasien, yang sangat penting bagi pasien yang menginginkan anak. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membantu mereview hasil jurnal saya yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Ini juga. Lalu ini lampiran referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.